Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video ini, kita akan trading menggunakan indikator yang bernama Bollinger Bands dan juga RSI. Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Mau ikut turnamen di FB Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw? Dua poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti di-kopas ke komentar di bawah. Oke? Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan trading menggunakan indikator yang bernama Bollinger Band dan juga dibantu dengan RSI, indikator RSI. Jadi kalau misalnya kita kemarin kan udah bahas satu persatu tuh Bollinger Band seperti apa dan cara open posisi seperti apa, lalu RSI seperti apa dan cara open posisi seperti apa, itu teman-teman bisa lihat aja di video sebelumnya tentang Bollinger Band dan RSI, teman-teman bisa lihat. Dan ini kita akan coba gabungkan di sini sehingga kita punya dua analisa yang saling mendukung nantinya untuk open posisi. Jadi kalau misalnya trading itu dibilang 100% adalah tidak mungkin yang pertama. Dan kalau misalnya dibilang 50-50, yes, it's 50-50. Itu adalah 50%, 50%. Kalau kita tidak menggunakan analisa. Oke? Tapi kita menggunakan analisa. Nah, Bollinger Band pertama, contoh. Kita menggunakan satu analisa, yaitu Bollinger Band misalnya, itu bertambah menjadi mungkin 60%, 65% mungkin. Lalu kita gunakan analisa lagi berupa namanya RSI. Ya, menjadi 80. Oke, 80 banding 20%. Itu trading. Kita menggunakan analisa. Jadi itu kita tidak salah-salahan, dan semakin banyak analisanya, kita semakin yakin untuk mendapatkan profitnya, teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman. Di sini tadi kita mau menggunakan dua analisa Bollinger Band dan RSI, dan kita juga menggunakan money management dong, otomatis ya teman-teman ya. Sudah pasti kita menggunakan money management, dan saya menggunakan money management kali ini. Di video ini saya menggunakan money management oke, super money management aja di video ini. Oke. Di sini saya pertama saya cek dulu saldo saya sekian 19.633. Oke, saya akan gantikan di sini 19.633. Oke, berarti open posisi saya pertama adalah 392.660. Nah, untuk penjelasan tentang super money management teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke. Jadi saya di sini nggak akan bertele-tele menjelaskan tentang si super money management, tapi saya akan langsung open posisi, dan misalnya pun saya loss saya juga oke, saya profit saya oke, tapi saya mengikuti money management yang telah saya buat ini. Kalau misalnya mau penjelasannya teman-teman bisa cek video sebelumnya. Oke, langsung aja open posisi 392.660. 392.660. Pertama itu dulu kita ganti. Kita lihat market biner apa digital. Besaran si biner. Oke, kita trading di binary option aja. Kita trading di binary option, lalu kita pertama menggunakan indikator yang bernama Bollinger Band. Berarti itu di volatility Bollinger Band. Kita menggunakan periodenya 14. Oke, 14. Nah, inilah Bollinger Band. Nyaru warnanya. Wait. Kita ganti. Nggak enak ngeliat warnanya. Ini saya mau ganti warna yang terang apa ya, udah ungu aja deh, ungu, bawahnya jangan kuning, biru. Oke. Lebih enak liatnya. Nggak alay sih kalau misalnya bilang alay, ini nggak alay, enggak. Ini biar jelas ngelihatnya. Upper band, middle band sama lower band biar jelas. Kalau tadi nyaru gitu loh. Ini
Bollinger Band seperti ini teman-teman. Upper band, middle band, dan lower band. Pokoknya nanti penjelasannya saya bahas dikit aja di sini nanti ketika saya mau trading. Tapi kalau untuk penjelasan detailnya teman-teman bisa cek tadi di indikator Bollinger Band. Nah ini bisa di sini di settingnya, di anda pemakaian bagaimana, atau teman-teman bisa cek di video saya. Oke, kita langsung biar nggak makan waktu, kita langsung aja lagi ke RSI. RSI itu di momentum, Relative Strength Index. Oke, warnanya segini. Ini kalau pemakaian juga teman-teman bisa belajar di sini. Saya biasa pakai 10 atau 11 boleh. Saya pakai 10 seringnya. Oke. Nah, ini teman-teman. Wait sebentar. Oke, bentar. Ini saya gantikan ke angka 80-20. Oke. Biar kelihatan ya mantul di mana. Biar lebih, kalau misalnya di tren gini sini ini saya sering ganti-ganti 70-30, 75-25 ataupun 80-20. Nah, oke, kita lihat nih teman-teman. Ini saya mau melakukan buy di sini teman-teman. Saya kenapa melakukan buy? Tadi saya belum jelasin sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Saya open buy dulu. Saya open buy karena di sini saya ngelihat lower band-nya itu lagi naik nih teman-teman, dan garis middle band-nya juga lagi ke arah naik gitu. Lagi ke arah naik dan dia si RSI-nya ini membentuk huruf. Kalau misalnya langsung ke merah tadi langsung membentuk V seperti itu teman-teman. Jadi misalnya itu biasa dan kebetulan market seperti ini adalah market yang bisa saya lakukan trading. Kalau misalnya udah berbentuk seperti ini, biasanya dia kalaupun jadi warna merah, dia akan menjadi kecil. Nah, dia tidak mungkin setengah si candle sebelumnya. Tapi kalau misalnya pun hijau, dia akan meneruskan tren. Nah, kita lihat tadi kan profit ya teman-teman ya. Ini profit. Kalau misalnya kita lihat dari upper band-nya tadi kan sudah kita ngomong dari lower band. Lower band-nya tadi ke arah atas, belum ada candle baru ya. Ke arah atas sangat naik sekali. Middle band juga ke atas naik sekali. Dan ini masih berusaha menembus si upper band-nya tadi. Dan sedangkan RSI-nya ketika dia membentuk candle merah tadi sudah melebihi yang namanya overbought, sudah melebihi garis overbought ini. Tapi dia ketika bentuknya masih merah sedikit, ketika candle berjalan bentuknya merah sedikit, dia langsung menekuk, sangat menekuk. Nah, seperti gini ya. Nah, gini misalnya ini kayak RSI sebelumnya dan lagi terbentuk dia sangat menekuk ke bawah gini nih. Nah, menekuknya sangat ke bawah, kan berjalan seperti ini, dia menekuk sangat ke bawah. Dan itu prinsip kerja RSI nggak seperti itu, langsung nekuk sampai begini banget, itu nggak mungkin. Makanya dia akan terjadi patulan gitu teman-teman, akan terjadi rejeksi, itulah bahasa teman-teman. Oke, open posisi pertama sudah profit. Kita lanjut lagi 16974. Oke, 82%, sorry, kita belum ganti ya. 82%. What? 82%. Oke, 19954. 19955. Oke, beda tipis ya teman-teman ya. Beda tipis. Well, yang kedua, open posisi kedua adalah 2% lagi, yaitu nilainya sama 392 2660. 392 660, banyak amat. Oke. Nah, ini sudah dia membuka. Dia masih ke atas. Nah, tapi dia mulai menguncup nih teman-teman nih. Tunggu dulu. Yang buru-buru open posisi, sabar. Well, tunggu dulu. Tuh. Lama. Tadi dia sudah mulai menguncup. Dia kemungkinan akan turun. Kemungkinan besar akan turun. Walaupun di sini ketika merah dia menekuk, tapi ini masih normal. Ini begini tuh masih normal. Jadi kalau misalnya terbentuknya sangat sampai parah itu nggak normal tuh. Nah, oke, tuh lihat. Tadi kita bisa sell sebenarnya, tapi saya pikir dia akan menahan dulu, ada pertahanan di sini. Saya ragu terlambat jadinya, nggak apa-apa. Kita buka market lainnya. Wow, ada seperti ini. Tiba-tiba jumping ya harganya ya.
Enggak mau. Ntar lihat dulu dia sideways apa enggak. Wait. Enggak jadi. USD CHF. Oh, marketnya lagi kenapa ya seperti ini semua ya? Ada apa? Apakah ada news atau apa? Saya nggak baca berita lagi hari ini. Ini kan sama kayak tadi, Euro GBP. Well, 3637. Oke, jangan dulu. Kita open lagi yang lain. USD lagi kenapa? Oke. Tahun ke-9. Dia akan bagaimana nih selanjutnya, kita lihat dulu. Oke, kita analisa perlahan. Well, oke, di sini saya akan berikan diri untuk bayar, teman-teman. Terlalu tinggi teman-teman, terlalu tinggi. Dia langsung mantul, teman-teman. Aduh, kesalahan yang sangat kecil tetapi fatal ya teman-teman ya. Fatal sekali. Karena ini kemungkinan akan loss ini teman-teman. Kemungkinan besar akan loss. Well, analisa kita sudah betul, tapi minor mistake ya seperti ini, yang ini bikin kadang-kadang emosi kita nggak stabil teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung kalikan aja. Lihat ya, kalau misalnya kita tadi di bawah, apa yang dapatkan sama kita? Profit. Well, oke, nggak apa-apa. Ini saya jelasin aja. Saya jelasin aja, ini market lagi fluktuatif sekali sebenarnya. Oke, tadi saya mau jelasin aja karena tadi kenapa saya open posisi buy, dan saya berharap tadi saya lagi di sini total langsung terpental, langsung naik, bener-bener langsung naik. Nah, itu udah heran banget saya, marketnya fluktuatif sekali ya. Dan ini tadi saya mau buy di sini karena tadi kita lihat di sini upper bandnya dia sejajar ya, dia lurus, dan lower bandnya ini juga tidak ke arah turun sekali. Nah, ini sudah membuka tapi di sini tidak membuka, dia tidak akan meneruskan tren, dia akan berbalik teman-teman. Dia akan berbalik. Jadi ya itu teman-teman, dia harus menjadi candle hijau, tapi tiba-tiba tadi langsung naik loncat tinggi. Oke, tenangkan diri dulu, jangan emosi, kita kalikan saja 2 karena berarti kita di open posisi kedua ya. Karena tadi kita loss, kita coba martingale kali 2. OP kedua loss. Oke, ini 785 320. Bisa begitu ya marketnya ya. Lagi kenapa ini market. Dan ketika ini loss lagi, saya akan stop untuk trading di hari ini. Oke teman-teman, it's okay for me, nggak apa-apa. Sangat tidak masalah sekali teman-teman. Oke, terlambat lagi. Saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Tadi sebenarnya bisa buy di sini. Nah, di sini posisi lagi naik ya, garis middle band-nya. Middle band lagi naik. Sedangkan ini sudah menguncup ya. Jadi tidak mungkin dia meneruskan arah gitu, teman-teman. Market lagi sedang fluktuatif sekali, teman-teman. Tuh. Teman-teman lihat. Bisa teman-teman lihat sendiri. Sangat fluktuatif. Nah, lihat ya. Saya ragu lah. Sangat fluktuatif itu membuat kita ragu, teman-teman. Karena saya tadi sempat terjegal di sini ya, teman-teman ya. Sempat terjegal. Jadi itu ngebuat mental trading itu, kalau misalnya sudah analisa benar tapi habis itu kita open posisi ke sliding itu tuh langsung kayak wah, itu rasanya itu lebih kesel dibanding kita loss tapi salah prediksi atau salah analisa ya. Ini sangat kesel kalau misalnya kesel banget teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Tenang.
Tenang saja. Kita lihat market lain. Well, sabar. 5455. Dia membuka, di sini membuka, masih ke bawah. Oke. Sabar. Ini tadi yang sliding kita. Hati-hati. Di sini ada keraguan, teman-teman. Well. Nah, jangan. Ini banyak raguan di situ. Oke. Saya lihat lower bandnya di sini teman-teman ya. Saya mau analisa dari lower band dulu. Lower bandnya masih membuka lebar. Oke. Ini sangat nggak kelihatan. Nggak kelihatan teman-teman. Nggak kelihatan. Lower bandnya nggak kelihatan. Nah, tuh loh, aneh loh. Aneh loh. Well, saya mau sell di sini. Aduh, kurang tinggi teman-teman. Dia udah menembus ternyata. Oke, sepertinya ini adalah open posisi kita yang terakhir. Seharusnya dia tadi kalau misalnya saya lebih tinggi dia akan melakukan rejeksi karena kesalahan analisa lagi. Oke. Well. Oke teman-teman. Jadi saya cukupkan trading saya untuk hari ini. Saya stop sampai sini. Saya barusan loss mungkin masih terbawa akan emosi atau akan apa ya? Nah, psikologi saya masih mungkin akan masih terbawa sama open posisi sebelumnya yang harusnya profit tapi tiba-tiba loss ya teman-teman ya. Nah itu itu mempengaruhi sekali teman-teman. Jadi inilah fungsi dari money management teman-teman. Fungsi dari money management. Kita sudah mencapai titik loss kita walaupun di sini 18.455. Nah ini 18.777. Kita menahan 300.000 untuk loss kita. It's okay, nggak apa-apa. Walaupun kita kehilangan, kita bisa kejar lagi besok hari teman-teman. Nggak masalah, jangan pikir salah. Jangan dipikirkan apa yang hilang hari ini. Yang penting kita tenang dulu. Masalah psikologi kita ya teman-teman ya. Jujur mungkin tadi itu terpengaruh karena open posisi sebelumnya yang seharusnya saya bisa profit tapi tiba-tiba open posisinya tersliding ya teman-teman ya. Nah ini saya akan upload di sini, saya juga akan sampaikan ke teman-teman, saya tidak akan saya hapus di video ini. Ini sebagai pelajaran buat teman-teman juga bahwa yang pertama psikologi dalam trading itu sangatlah penting, itu sangat penting sekali. Ketika open posisi atau apapun itu sangat penting sekali teman-teman. Nah dan yang kedua, money management itu sangat penting untuk menahan emosi teman-teman.
Kalau misalnya saya tidak terpaku sama yang namanya money management saya ini, saya akan open posisi lagi untuk selanjutnya. Karena saya yakin profit. Tapi bagaimana kalau saya tidak profit? Nah, itu kita tidak tahu teman-teman. Karena ketika saya tidak profit, saya akan open posisi lagi, otomatis saya akan lakukan pengalian lagi teman-teman. Dan saldo misalnya saya tidak profit itu akan tergerus. Tapi kalau misalnya saya profit memang itu kembali. Kita pikir harus worst condition terlebih dahulu teman-teman. Kita harus, kan ada patah mengatakan sedia payung sudah hujan. Nah kalau misalnya kita tiba-tiba kayak kita pikirkan akan hujan, kita akan bawa payung. Tapi kalau misalnya kita nggak akan hujan, slow, santai, tenang. Hujan basah kuyup, padahal kita mau ada mungkin ada acara apa, buyar semua teman-teman. Nah begitupun ini. Tadi kalau misalnya saya open posisi, beruntung. Kalau misalnya saya profit, kalau misalnya saya loss, saya akan makin emosi. Besoknya saya belum tentu bisa mengembalikan modal yang seharusnya. Makanya saya bersyukur saya memaku diri saya ke money management. Dan walaupun saya tadi emosi, saya bisa menahan emosi saya untuk meminimalisir namanya kerugian saya. Sehingga mungkin sekarang menjadi minus 1 juta rupiah. It's okay, nggak apa-apa. Daripada kalau misalnya saya untuk mengejar kerugian sebelumnya, saya makin minus mungkin bahkan sampai habis, kita tidak tahu. Itulah jadi pentingnya psikologi dalam trading dan sama money management ya teman-teman ya. Oke, dan satu lagi, saya tidak bosan mengingatkan teman-teman untuk gunakanlah uang bebas untuk bertrading, karena kita tidak tahu nih. Seperti teman-teman lihat barusan, market yang sangat volatil, market yang sangat bisa dibilang sangat bergerak sangat cepat sekali, volatility yang sangat besar sekali teman-teman. Jadi analisa teman-teman sudah benar, tapi tiba-tiba pas lagi teman-teman open posisi ada delay sepersekian milisecond mungkin, atau berapa milisecond atau sepersekian detik, dia langsung loncat. Yang terjadi seperti tadi, rugi. Market kita nggak bisa menebak teman-teman. Dan kalau teman-teman menggunakan uang yang teman-teman gunakan sehari-hari, apalagi kalau teman-teman main one shot one kill, sekali tembak, sekali misalnya all in semuanya, Kalau misalnya seperti tadi yang saya lakukan sebelum ini, open posisi sebelum yang barusan, oke, kalau saya benar, saya yakin, klik, loss, hilang semua. Jadi gunakanlah uang bebas. Pokoknya gunakan uang bebas. Jangan gunakan uang belanja untuk istri, jangan gunakan untuk keluarga. Jangan gunakan uang untuk keluarga pokoknya teman-teman. Teman-teman punya tabungan, teman-teman mau trading, it's okay. Itu sangat baik teman-teman. Tapi kalau teman-teman sampai melakukan uang yang berputar, teman-teman melakukan trading, dan teman-teman bahkan sampai melakukan pinjaman untuk trading, itu hal yang salah menurut saya. Karena kita tidak tahu kita akan profit pada saat ini, esok, atau lusa gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita menggunakan uang bebas, emosi kita stabil, seperti saya tadi loss stabil, tenang, walaupun hari ini loss, saya gagal untuk mencapai target, bahkan malah mencapai stop loss saya, besok saya yakin besok saya akan bisa mengejarnya kembali gitu teman-teman. Oke. Sekian dulu dari video ini, semoga bermanfaat. Mungkin ya kalau misalnya teman-teman melihat dari nilai yang saya dapatkan, hari ini saya loss, it's okay. Yang penting teman-teman tarik ilmunya aja. Tadi seperti cara open posisi seperti apa, analisis seperti apa. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex, sama buat teman-teman yang sedang belajar trading forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan di situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapat sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke.